Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita akan belajar lagi bagaimana caranya memasang domain untuk VPS Udo yang sudah terinstall dengan menggunakan Nginx ya teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini aku udah siapin mediumnya dan aku udah buat juga di mediumnya cara pasang domain yang saya lakukan untuk website PT UI Corpora ya. Jadi kita akan menggunakan Nginx ini untuk menghubungkan domain yang kita beli atau yang ingin kita pasang ke postingan atau VPS-nya Udo yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi untuk pengertian dan kegunaannya ya menggunakan domain ke VPS ini memudahkan kita sebagai user atau nanti dari pelanggan itu bisa mengakses website dengan nama yang mudah diingat. Makanya kita perlu adanya domain seperti yang kita buat, yaitu UI Corp ya, uicorp.myid untuk PT UI RP Corpora. Nah, saya menggunakan reverse proxy dalam penginstalannya. Kenapa memerlukan reverse proxy? Karena nanti domain yang kita berikan ya, atau domain yang kita hubungkan dengan VPS itu perlu adanya penghubung antara pengguna atau user dengan kontainer yang kita buat. Kontainer itu kan ada kontainernya Udo sama kontainernya database ya, Postgre gitu. Nah, di sini ada gambar ini menunjukkan bagaimana si Nginx ini berfungsi sebagai reverse proxy dalam mengolah permintaan dari user ke beberapa kontainer Docker yang menjalankan aplikasi. Dan dalam kasus kita itu kan ada dua Docker Compose ya, ada dua kontainer ya, ada dua kontainer, dan disitulah dihubungkan oleh si Nginx reverse proxy ini. Jadi dia tugasnya nanti user ya, dari user ini masuk untuk melakukan request dari Nginx itu, nanti baru mengirimkan ke si kontainernya atau ke si Udo-nya. Nanti si Udo-nya akan melakukan response ya, kemudian dikirimkan ke Nginx. Dari Nginx nanti baru dikirimkan lagi ke si usernya gitu. Nah, itu namanya reverse proxy. Jadi menerima permintaan dari pengguna dan meneruskannya ke backend atau Udo dalam konteks ini ya. Jadi dia si Nginx ini sebagai perantara gitu. Nah, ini kalau kontainernya ya, ini kontainer Docker yang menjalankan layanan aplikasinya, yaitu si Udo-nya sama database ya, database Postgre-nya gitu. Nah, yang pertama, tahapan pemasangan domain itu kita bisa dengan membeli domainnya terlebih dahulu. Nah, kalau beli domain itu bisa di mana aja, bisa di Domaination ya, hosternya buat yang Indonesia, rumah web dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau saya pakai, untuk kali ini saya pakai ID Cloud Host, bisa saya akses di sini. Nah, ini untuk ID Cloud Host saya. Jadi kalau misalkan kita ingin membeli domain itu nanti teman-teman bisa login kemudian ke my domain ya, atau di home itu nanti bisa meregister domain baru gitu. Kayak misalkan kemarin saya uicorp gitu ya. Kalau misalkan saya register, nanti dia ada nunjukin domain-domainnya gitu ya, kayak .org, .web.id, dan lain sebagainya. Nih teman-teman bisa pilih, nanti tinggal melakukan transaksi pembelian gitu. Jadi nanti setelah melakukan transaksi pembelian, teman-teman akan memiliki satu domain yang sudah aktif ya. Nah, kalau di sini domain saya itu ada uicorp.my.id. Oke, kita kembali ke tutorial. Yang kedua, ketika kita sudah membeli, itu kita pastikan VPS itu sudah bisa dijalankan. Dan saya mengakses VPS ini melalui SSH terminal Windows. Jadi bisa dilihat di sini ya. Di sini saya sudah mengaksesnya melalui SSH. Komennya nanti bisa menyesuaikan juga dari teman-teman pakai VPS apa. Misalkan dia pakai Google Cloud atau misalkan pakai apa. Nah, kalau untuk kasus yang ini kita pakai ID Cloud Host juga gitu. Jadi sama domain dan hostingannya. Nah, yang ketiga itu adalah instalasi dan konfigurasi Nginx. Ini tinggal kalian komen aja di VPS kalian sudah apt update atau dan sudah apt install Nginx gitu. Kalau di sini teman-teman bisa ketik aja sudah apt update dan sudah apt install Nginx. Saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu untuk menginstal lagi. Nah, yang keempat itu adalah kita konfigurasi Docker Compose, dan pastikan teman-teman itu sudah membuat Docker Compose.yml sebelumnya, karena kan teman-teman sudah menginstal Udo-nya di dalam VPS, dan tambahkan beberapa script untuk menambahkan Nginx ya. Di sini ada service-nya Udo 16 ya, kita pakai dengan portnya 8069. Terus ada database-nya, kita pakai Postgre 14, dan ini yang ditambahkan itu adalah Nginx-nya. Jadi kita menambahkan Nginx latest, jadi nanti Docker-nya akan menginstal Nginx dengan versi terakhir gitu ya. Kemudian kalau misalkan port ini gunanya untuk mengekspos port 80 dari kontainer ke host, sehingga nanti si Nginx-nya ini dapat diakses melalui port 80
yang ada di host gitu. Nah, kalau si volume ini dia akan mount file si nginx.konfigurasi dari host di dalam kontainer untuk konfigurasi Nginx-nya gitu. Nah, kalau depends on web ini artinya adalah menentukan bahwa layanan Nginx ini dia bergantung untuk layanan web, sehingga web itu bisa akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan networknya webnet ini dia menghubungkan jaringan ke jaringan webnet gitu artinya. Nah, kalau yang volume ini ya dia mendefinisikan volume untuk bersama data-data ODU-nya ya. Jadi itu untuk itu. Dan kalau network ini ya ini dia mendefinisikan jaringan itu namanya adalah webnet yang akan digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain nantinya. Dan di sini di terminalnya saya sudah buat juga. Dan ini karena UDU-nya masih berjalan, jadi saya tidak bisa mengubah file-file konfigurasinya karena sampai sekarang kan UDU-nya juga masih berjalan. Jadi kita cap aja. Ini untuk settingan Docker Compose-nya ya, sama seperti yang saya tulis juga di Medium-nya. Oke, yang selanjutnya adalah konfigurasi Nginx. Jadi ini konfigurasi Nginx ini digunakan untuk menghubungkan server kita ke domain yang sudah kita beli gitu ya. Dan di sini ada events. Jadi ini bagian ini digunakan untuk sebagai blok konfigurasi global sebagai event handlingnya di Nginx gitu. Jadi kalau misalkan blok tersebut kosong, ya biasanya digunakan untuk ngatur parameter gitu yang berkaitan dengan koneksi jaringan gitu. Cuma sekarang kita nggak perlu pakai juga karena kan cuma untuk setup domain aja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan HTTP ini ya, blok HTTP ini dia itu adalah blok konfigurasi tempat konfigurasi server HTTP berada gitu. Jadi nanti semua konfigurasi yang terkait HTTP itu didefinisikan di dalam blok HTTP. Nah, kalau yang blok server ini dia mendefinisikan satu server virtual yang akan menangani permintaan HTTP-nya gitu. Makanya namanya server gitu. Nah, kalau listen 80 ini dia menyatakan bahwa server ini mendengarkan pada port 80 yang merupakan port standar untuk HTTP gitu ya, sama seperti tadi yang kita panggil di Nginx-nya portnya 80 yang diekspos gitu. Nah, kalau server name ini untuk mendefinisikan nama domain yang kita beli ya. Jadi nanti server ini si Nginx ini akan menangani permintaan dari domainnya gitu. Kalau kita lihat yang di gambarnya tadi, nah kegunaannya itu ya ini, jadi dia akan meminta user akan mengakses domain tersebut. Jadi si domain tersebut itu akan diterima oleh Nginx dan nanti diteruskan ke si kontainer yang ada di VPS-nya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan location, proxy path, set header dan lain sebagainya, ini untuk menginstruksikan Nginx untuk meneruskan proxy-nya kemana. Nah, ini diteruskannya ke sini ya. Jadi setelah si request-nya dari user itu dia ngambilnya di sini, nanti si Nginx bakal meneruskan ke web 8069 gitu, artinya ke backend UDU-nya gitu ya, atau ke UDU-nya langsung gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah konfigurasi ini, baru nanti kita menjalankan Docker Compose Up ya. Nah, saya tidak bisa menjalankannya, sekali lagi mohon maaf karena Dockernya masih berjalan, jadi saya tidak bisa mengganggu apa yang terjadi di UDU-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat aja. Sini saya sudah ada konfigurasinya, ada Docker Compose YML sama Nginx konfigurasinya. Kalau bisa kita lihat konfigurasi Nginx-nya. Nah, di sini saya menuliskannya server nama domainnya kan uicop.my.id gitu ya. Jadi saya naruhnya di sini. Dan itu sama seperti yang saya tulis juga di Medium gitu. Nanti setelah Docker Compose Up, dia akan menginstalasi seluruh permintaan semua layanan yang ada di Docker Compose.yml tadi gitu. Nah, setelah itu sudah berjalan, barulah kita settings, kita hubungkan domain dengan VPS-nya gitu. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke panel domainnya ya. Kalau kita di waktu pembelian domain itu nanti biasanya disediain ya. Di sini kita bisa manage domain ya, teman-teman akses ke halaman domainnya. Ini beda-beda tapi intinya yang diperlukan itu sama dalam memasangkan domain ya. Kita ke manage DNS. Nah, kemudian di sini kita buka aja servisnya. Nah, di sini saya memasangkan AirData ini adalah VPS ya, URL VPS yang sebelumnya itu sudah terinstall di VPS-nya, dan ini perlu dihubungkan karena uicop ini artinya dia menghubungkan dari URL backend ke domainnya gitu. Nah, di sini ada www tipe A 1440. Nah, itu ini untuk settings konfigurasinya www. Kalau misalkan nanti tipe A ini artinya ini si domainnya nanti ya. Di www.uicop.my.id itu sudah di-handle. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti aksesnya www. Ya itu nanti langsung akses ke backend-nya gitu atau permintaannya, dan itu semuanya melalui si Nginx. Kalau
A itu ya dia tanpa ada www.nya gitu. Jadi kalau misalkan diaksesnya cuma wekop.myid, ya itu nanti dia langsung akses ke website ya gitu. Kalau kita cek ya, nah itu kan ini tanpa www gitu ya. Nah kalau kita kasih www dia bakal ke eh, domain yang sama juga gitu. Nah, tetap sama gitu yang di return atau yang dikembalikan. Nah, makanya kita perlu menambahkan di domain kita itu konfigurasinya tadi ya di halaman website si domain yang kita beli gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah terhubung, nah itu emang nggak cepet ya teman-teman waktu. Jadi ada butuh beberapa waktu dulu menunggu baru nanti dia terhubung dengan DNS-nya. Dan ini kita bisa uji coba DNS, sama website itu adalah DNS Manager, DNS Propagation Checker. Jadi kalau misalkan dia udah terhubung, nah ini coba kita bisa cek gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mengkonfigurasikan Nginx tadi di dalam VPS dan juga domain yang ada di ID Cloud Host-nya atau website untuk instalasi domain ya, untuk beli domain. Nah, dia akan nge-return si backend ya teman-teman ya. Dan di sini artinya udah naik ya kalau misalkan checklist. Kalau misalkan baru-baru install itu dia masih silang semua teman-teman. Tapi kalau misalkan dia udah terhubung ya, di situ dia tandanya bakal banyak checklist di negara-negara ini gitu ya, ditunjukin DNS Propagation Checker untuk mengecek apakah DNS-nya sudah terdaftar atau sudah terkoneksi dengan backend-nya gitu atau dockernya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya caranya nggak sulit ya, karena kan script-nya sudah ada, tinggal menjalaninya gitu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dadah!